Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyoroti kondisi rumah balita yang mengalami sakit cacingan. Helmi memastikan akan membangunkan rumah layak bagi keluarga, sementara penanganan kesehatan bagi Khaira dipastikan berjalan dengan baik. Kasus balita berusia 18 bulan cacingan mendapat sorotan dari Gubernur Bengkulu Helmi Hasan. Selain memastikan penanganan dan perawatan balita dengan baik, Helmi juga meminta pemerintah daerah menerjunkan tim menyelidiki secara pasti penyebab dari penyakit cacingan tersebut. Kondisi rumah yang jauh dari kata layak huni juga akan memberikan rumah layak bagi keluarga balita. Kita akan buat bedah rumah nanti, makanya saya lagi minta laporan dengan pemerintah setempat, RT RW-nya gimana. Lahan itu punya dia bukan. Kalau punya dia itu bisa dibangun. Tapi kalau tidak kita musyawarah carikan lahan terdekat. Pasca kasus ini apa rencananya yang Pemprov intervensi untuk kasus ini Pak Gubernur? Ya kita harap nggak terulang kembali, maka pemerintah daerah provinsi tingkat 2 kita akan turun ke bawah ya. Untuk kemudian bukan hanya kejadian baru kita bertindak, tapi sebelumnya begitu. Ya, oke. Terima kasih. Untuk mengetahui penanganan balita yang menderita cacingan, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Bayazir Al-Rahyan di Bengkulu. Selamat siang Bayazir, hingga saat ini bagaimana kondisi balita yang dirawat? Ya, selamat siang Bella dan juga saudara. Khaira Nur Sabrina, orang balita berusia 1,5 tahun asal Kabupaten Seluma, ini mengalami penyakit cacingan akut. Mulanya Khaira ini dilarikan ke rumah sakit oleh orang tuanya karena mengalami demam tinggi dan juga sakit di bagian perutnya. Nah, setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, tiba-tiba beberapa ekor cacing ini keluar dari mulut dan hidung bayi 1,5 tahun ini. Nah, saat ini Khaira sendiri sudah dirujuk ke Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu untuk perawatan lebih intensif. Melihat kondisi di RSUD sebelumnya terkendala alat, Khaira langsung dirujuk untuk mendapatkan penanganan dari dokter spesialis anak. Nah, kami mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan sebelum balita 1,5 tahun ini mengalami cacingan akut, memang setelah diselidiki sang kakak yang berusia 4 tahun juga mengalami hal serupa, tapi sudah diberikan perawatan termasuk pemberian obat cacing oleh Dinas Kesehatan melalui posyandu di desa tempat dia tinggal. Nah, Dinas Kesehatan tidak mengetahui mengapa Khaira ini bisa terkena penyakit cacing akut, padahal pihak posyandu rutin memberikan obat cacing ke keluarga Khaira ini. Bella. Bayazir, tadi Anda mengatakan Dinkes tidak mengetahui kenapa anak tersebut bisa sampai cacingan padahal posyandu rutin gitu ya datang ke sana. Lalu apakah memang dari Dinkes tidak melakukan sesuatu hal untuk menanggulangi permasalahan ini ketika misalnya orang posyandu datang ke sana melihat anak ini tidak sehat itu langsung dibawa atau seperti apa? Apakah tidak ada langkah-langkah konkret dari pemerintah daerah? Ya, Dinas Kesehatan memang melalui posyandu sudah rutin memberikan obat cacing karena semenjak sang kakak dari Khaira ini terkena cacing seperti dirinya, jadi Dinas Kesehatan melalui posyandu rutin memberikan obat cacing langsung kepada orang tua Khaira ini. Nah, tapi memang kondisi di lapangan Dinas Kesehatan tidak mengetahui apakah obat cacing yang diberikan oleh pihak posyandu itu diberikan orang tuanya ke balita itu atau tidak. Barulah setelah kasus ini mencuat, Khaira langsung mendapatkan penanganan medis dan sepenuhnya pengobatan Khaira ini ditanggung oleh pemerintah. Bella. Baik, kita berharap memang Khaira ini bisa segera pulih ya, karena memang dengan kondisi yang ada saat ini dan kakaknya juga tidak mengalami permasalahan kesehatan juga. Kita juga berharap warga sekitar juga tidak ada yang terkena kasus yang sama dan berharap pada Dinkes dan pemerintah daerah untuk
memberikan fokus utama kepada anak-anak ini. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Bayazir Al-Rahyan langsung dari Bengkulu. Selamat bertugas kembali.